memaksakan kehendak. Manusia yang terlahir di bumi dianugerahi dengan kehendak bebas, di mana mereka bebas memilih jalan yang ingin mereka tempuh, entah itu ke arah melayani ego atau melayani sesama. Karena pada akhirnya kita akan bermuara pada satu sumber, yaitu Yang Maha Esa. Perbedaan antar masing-masing jiwa hanyalah sebatas rute yang mereka tempuh. Ada yang sudah melewati banyak titik, ada yang sudah tiba di garis finish, namun ada juga yang baru melangkah dari titik awal. Inilah variasi dari tingkat kesadaran kita, sehingga perbedaan sudut pandang menjadi sangat bervariasi. Perbedaan ini pun sesungguhnya dapat kita katakan sebagai perbedaan frekuensi, di mana orang-orang dengan pemikiran serupa secara alami akan menarik satu sama lain, sehingga hukum Universal Law of Attraction atau daya tarik bekerja secara alami berdasarkan kondisi frekuensi yang kita pancarkan sendiri. Jika kita melayani ego, maka kita juga akan menarik orang-orang yang serupa. Maka, jika kita ingin melayani sesama, kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang terus ingin menyadari dirinya yang sejati. Apakah salah bagi kita untuk melayani ego? Tentu tidak. Karena kembali lagi, rute yang ingin ditempuh oleh masing-masing jiwa untuk bertemu dengan Sang Pencipta tertinggi adalah berdasarkan kehendak bebas masing-masing. Kemudian, mengapa umat manusia sering merasakan kesengsaraan ketika rute yang mereka pilih tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Banyak yang mengambil rute melayani ego atas nama Tuhan, namun hanya jalan buntu yang mereka dapat. Mengapa demikian? Sebenarnya hal ini dapat kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Benarkah kita ingin menyadari diri kita yang sejati, atau kita hanya ingin terlihat suci di mata masyarakat tempat kita tinggal? Seringkali, manusia yang berada di bawah ketidaksadaran akhirnya mencari pembenaran melalui sistem kepercayaan karena mereka ingin melayani egonya sendiri. Mereka menggurui orang lain, mengulang hal yang mereka baca, dan juga menghakimi orang lain yang tidak sepemikiran dengan mereka. Kemudian, benarkah hal ini rute untuk melayani sesama? Salah satu ciri yang dapat kita lihat ketika kita masih melayani ego adalah bagaimana kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita memiliki keinginan yang begitu besar untuk selalu menjadi benar, sehingga kita akan melakukan berbagai cara untuk menjelaskan diri kita kepada orang lain. Hal ini juga sesungguhnya merupakan pelajaran untuk meningkatkan kesadaran, karena ketika kita sudah lelah mencari pengakuan dari luar, akan ada titik di mana kita berserah kepada Sang Ilahi. Hal ini tentu merupakan pengalaman berharga bagi umat manusia. Namun, banyak pula yang berada dalam penolakan, sehingga mereka ingin terus memaksa orang lain memahami diri mereka. Kemudian, apakah pencetus dari keinginan untuk dipahami? Hal ini sesungguhnya berasal dari penolakan kita akan diri kita sendiri. Kita tidak menerima diri kita apa adanya, di mana kita enggan merangkul kegelapan jiwa kita sendiri. Sehingga, satu-satunya jalan yang kita lakukan adalah dengan memproyeksikan ketidaknyamanan yang kita rasakan di dalam diri kepada orang lain, di mana kita akhirnya menyerap energi orang lain yang memberikan kita pengakuan. Akhirnya, kita menjadi vampir energi tanpa kita sadari. Kemudian, bagaimana cara kita agar tidak menyerap energi orang lain dan sebaliknya dapat menjaga energi diri kita sendiri? Caranya adalah dengan tidak memaksakan kehendak. Artinya, kita menerima perspektif orang lain apa adanya tanpa harus merasionalisasi atau menghakimi. Karena ketika aktivitas ini terjadi, artinya intelek atau ego kita telah mengambil alih diri kita. Berserah serta keikhlasan adalah jalan keluar bagi kita untuk tidak memaksakan kehendak. Karena, seperti yang kita pahami bersama, umat manusia sejatinya sudah memiliki kehendak bebasnya masing-masing, sehingga
Berusaha mengubah perspektif maupun keputusan orang lain merupakan wujud dari manipulasi. Hal ini akan menciptakan karma di kemudian hari. Sampai kapankah kita ingin terus merajut benang karma dengan jiwa lain? Hal ini hanya akan menyebabkan karma yang harusnya kita lepaskan sedikit demi sedikit malah bertambah runyam. Sadarilah bahwa masing-masing individu sudah memiliki rutenya masing-masing, entah dengan kesadaran atau ketidaksadaran. Ketika kita memahami hal ini, kita akan hidup dengan melepaskan keterikatan akan orang lain maupun akan hasil dari perbuatan kita di masa depan. Yang ada hanyalah momen saat ini, di mana kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran, emosi, apalagi tubuh fisik kita.